Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Alfian, NIM 2005523002, Prodi Akuntansi DLC, selaku Ketua Kelompok. Saya Rafif Natania Sadik dengan NIM 200552523006 dengan Prodi Akuntansi DLC. Dan saya Agung Dono Asmoro dengan NIM 2005523005 dengan Prodi Akuntansi DLC. Inilah presentasi dari kelompok kami. Standar audit 570, kelangsungan usaha. Pendahuluan, ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuiditas entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dan yudiksi tertentu. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip fundamental yang menyusun laporan keuangan. Jadi, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan entitas kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha melibatkan suatu pertimbangan. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keseharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal. Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten. Tanggung jawab auditor. Yang pertama, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas
untuk mempertahankan kelangsungan usaha. 2. Potensi dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan. 2. Asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan prosedur penilaian risiko aktivitas terkait ketika melakukan prosedur penilaian risiko. Jika terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya atau auditor harus mempertimbangkan. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual ataupun secara kolektif. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah peristiwa itu baik kondisinya, baik secara individual atau secara kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam
mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi prosedur tersebut harus mencakup jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi, menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa baik secara individual maupun kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk dalam hal rangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan atau dalam hal rangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat.
tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan A. menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikansi atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen. B. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikansi atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan audit. A. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. B. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18.5. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Dalam laporan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka audit harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, 7 auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan,
maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Materi penerapan dan penjelasan lain asumsi kelangsungan usaha. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Penggunaan asumsi-asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam sektor publik dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Di bawah ini disajikan contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif. Keuangan. Yang pertama, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan, atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Yang ketiga, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Dan yang keempat, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Rasio keuangan utama yang buruk. 1. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Kedua, dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Ketiga, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Keempat, ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Kelima, perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Keenam, ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan atau pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Operasi. Yang pertama, intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Kedua, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Ketiga, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama. Keempat, kesulitan tenaga kerja. Kelima, kekurangan penyediaan barang atau bahan. Keenam, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Lain-lain. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya. Kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil
dapat mengakibatkan tuntunan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Ketiga, perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Keempat, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Pertama, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Kedua, bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Periode penilaian manajemen. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Kedua, dalam banyak kasus manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan yang diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan SA ini, auditor perlu untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen, selama argumen manajemen dapat dikoroborasi oleh bukti yang dapat didokumentasi secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Ketiga, periode setelah penilaian manajemen tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi. Prosedur audit yang relevan dengan ketentuan dalam paragraf dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Kesatu, menganalisa dan membahas arus kas, laba dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Kedua, menganalisa dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. Ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Keempat, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Keenam, menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan, litigasi, klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dan litigasi dan klaim tersebut. Ketujuh, mengonfirmasi keberadaan legalitas dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan untuk atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan
dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahan. Kedelapan, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat terpenuhi. Kesembilan, melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan. Kesepuluh, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau memengaruhi. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Periode atas penilaian manajemen. Auditor dapat membandingkan: pertama, informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis, dan kedua, informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Kesimpulan audit dan pelaporan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Pertama, kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Kedua, penentuan kecukupan pengungkapan pelaporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis dan normal. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan ketidaktetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Auditor juga dapat menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tersebut. Tetapi dapat mempertimbangkan sebagai suatu hal yang tepat atau perlu untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan dalam laporan auditor untuk membawa perhatian penggunaan laporan keuangan pada basis alternatif tersebut dan alasan penggunanya. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.